Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita bersyukur karena kita boleh melewatkan sepanjang hari ini dalam lindungan dan penyertaan Tuhan. Tiba waktunya kita akan beristirahat dan kita terlebih dahulu membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebagaimana yang ditandaskan dalam Injil Yohanes pasal 2, ayat 3 hingga ayat yang kelima yang berbunyi. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripada aku, Ibu? Saatku belum tiba." Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Setiap kita pasti pernah hadir dalam sebuah pesta perkawinan. Karena itu bagi kita yang pernah hadir di pesta perkawinan, kita bisa membayangkan situasi ini. Bagaimana jika dalam pesta itu, suatu kebutuhan bagi setiap orang yang datang mengikuti pesta atau menghadiri undangan pesta itu habis. Kalau tuan pesta pasti itu sesuatu yang sangat memalukan. Kondisi yang demikian terjadi dalam konteks bacaan kita saat ini. Dan dalam bagian ini, Ibu Yesus tahu masalah serius yang sedang dihadapi tuan pesta. Bahwa anggur mereka habis. Dan kala itu jika anggur habis dalam sebuah pesta, itu sesuatu yang sangat memalukan. Ibu Yesus datang kepada orang yang tepat untuk masalah ini. Dalam ayat 3 bacaan kita. Ibu Yesus berkata kepada Yesus, "Mereka kehabisan anggur. Tidak ada lagi embel-embelnya." Bahkan bisa saja Ibu Yesus mengatakan, kenapa tuan pesta tak mempersiapkan sebaik mungkin? Kenapa tidak dihitung dengan matang sampai bisa mengalami hal seperti ini? Tetapi dia hanya mengevaluasinya dan apa yang akan ia lakukan, dia datang membawanya kepada Tuhan, kepada orang yang tepat soal itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, lalu selanjutnya Yesus tak langsung merespons ibunya dengan mengatakan, "Oh iya, saya akan melakukan sesuatu." Ungkapan dalam ayat yang keempat. Dia mengungkapkan itu. Tetapi Ibu Yesus tetap mengatakan kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Dari 3 ayat bacaan kita malam ini, kita bersama merenungkan bahwa seringkali ketika kita menghadapi persoalan, kita heboh membesar-besarkan persoalan itu dan lupa untuk membawanya kepada orang yang tepat untuk solusi yang tepat. Tetapi kita sibuk mempersoalkan dan membesar-besarkannya. Lalu yang kedua, di sini kita diajarkan Yesus bahwa Dia tahu persis kapan dan dengan cara bagaimana Ia akan menolong kita. Sehingga jangan kita memaksakan keinginan atau kehendak kita untuk cara dan waktu Tuhan menolong kita. Jangan kita ukur dengan waktu dan cara kita sendiri. Lalu yang terakhir, kita harus selalu bersedia melakukan apa yang Tuhan katakan kepada kita. Banyak cara Tuhan berbicara kepada kita, kita mendengarkannya. Lalu kita bersedia untuk melakukannya dalam ketaatan. Saat kita bertemu dengan hal-hal yang kurang beres dalam kehidupan kita ini, kita seringkali memusatkan perhatian kita pada segala macam hal yang hanya akan memperburuk suasana atau
membesar-besarkan masalah tanpa pemecahan masalah itu sendiri. Karena itu, apa yang kita hadapi, bawalah kepada orang yang tepat. Hal yang utama yang harus kita lakukan ketika menghadapi persoalan hidup adalah berdoa, menyampaikannya kepada Tuhan yang adalah sumber pertolongan. Karena Ia berkuasa menolong kita dan Ia tahu persis kapan dan dengan cara bagaimana Ia akan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan kami, Sang sumber pertolongan dan tempat yang selalu tepat untuk kami mengadu, untuk mencurahkan isi hati kami dalam segala situasi yang kami hadapi. Kami bersyukur diteguhkan oleh firman-Mu. Sekiranya kalau dalam hidup kami ini kami berjumpa dengan permasalahan hidup, kami tidak sibuk di seputar permasalahan, bahkan membesar-besarkan permasalahan persoalan hidup kami sendiri, tetapi kami mengevaluasinya dan membawanya kepadamu untuk ditolong oleh-Mu keluar dari masalah itu. Kiranya firman-Mu malam ini kembali menguatkan kami, meneguhkan bahkan menegur kami dalam menjalani seluruh perjalanan kehidupan kami ini. Tuhan, Engkaulah yang akan menolong kami sepanjang malam ini untuk melampaui peristirahatan kami dalam lindungan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.